Bahar benar-benar mati kutu disikat pemuda Aceh yang bernyali ini. Saya ini adalah pejuang rakyat, membela rakyat, berkali-kali masuk penjara gara-gara bangsat. Saya keluar penjara, ada yang datangi, bawa harta ke saya di penjara, ada yang ngirim duit, ada yang ngasih makan saya di penjara. Kalian sengsara bukan urusan saya nanti urusan saya di akhirat sebagai orang dalam kalian. Nah itu mereka. Saya sebagai orang dalam kalian, nanti saya akan laporkan kalian kepada kakek saya, kepada datuk saya ini yang sering nyepong jempol kaki saya waktu di dunia. Ya datuk, kena kutu langsung nanti. Bisnis kopi lebih mulia daripada bisnis jigong. Benar. Budak ngomen gini, budak ujung-ujungnya jualan. TJ dari dulu jualan bang, mungkin kalian belum tahu. Saya nggak jualan jigong 1 juta, sorban second saya 10 juta, enggak. Saya jual kopi. Suka beli, nggak suka ya udah, abaikan aja. Dia pernah mengatakan di dalam kontennya, dia sama iblis nggak takut. Ada iblis taruh depan dia makan. Tapi kalau yang paling dia takuti di dunia ini adalah maknya. Terbukti maknya lebih menakutkan dari iblis. Menurut dia, bukan menurut saya. Itu anak kecil, saudara. Coba lihat mereka, anak kecil yang masih mau pengakuan, bukan pembuktian. Hanya ingin diakui tanpa alasan. Kalau kita butuh pembuktian, kita nih ngaku sebagai cucu Nabi, buktikan dong akhlakul karimah kita, ajaran yang ditinggalkan oleh datuk kita ajarkan. Bukan cuman pingin pembuktian tapi nggak ada bukti sama sekali. Anak kecil gaul sama orang dewasa ya kayak gitu, disentil sedikit nyari bapaknya pelukan. Gua punya bapak ini loh, bapak gua orang hebat loh, bapak gua pemimpin ormas loh. TIJ iblis. Salah kalau seandainya TIJ iblis sudah dimakan sama si Bahar. Si Bahar kan sering makan iblis. Dia sama iblis nggak takut, sama emaknya takut kata dia. Emaknya dia apakah lebih serem daripada iblis? Mereka belum pantas untuk masuk di ranah orang dewasa. Kelakuannya kayak bocil, nonjokin kepala orang, dipukulin, lapor sama emak sama bapak, datang emaknya sama bapaknya ngebukin kita. Dan untuk sahabat TIJ semuanya jangan ngebully si Bahar, jangan. Dia kena mental itu. Kena mental melalui sosial media. Pujian yang selama ini kita dulang akibat kekonyolan, kebohongan yang pada ujungnya ketahuan, itu menyakitkan, saudara. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau saya pribadi, musuh sekalipun yang dia katakan benar, nih, saya ikut kebenarannya, saya adopsi kebenarannya. Temen nih ngomongnya salah, ngawur, saya nggak akan membenarkan ini. Jika Bahar nonton video ini pasti akan panik berat. Dan untuk sahabat TIJ semuanya jangan ngebully si Bahar, jangan. Dia kena mental itu. Kena mental melalui sosial media. Pujian yang selama ini kita dulang akibat kekonyolan, kebohongan yang pada ujungnya ketahuan, itu menyakitkan, saudara. Mau makan terasa duri, mau minum terasa batu, itu udah pasti itu kalau kena bulian. Makanya saya katakan kesaktian di zaman sekarang yang paling parah adalah nyinyiran netizen. Kalau kita nggak punya pagar tubuh, kalau kita nggak memproteksi tubuh, pikiran, dan juga hati, hancur kita. Berapa banyak selebgram yang ada di luar negeri, youtuber yang ada di luar negeri sampai bunuh diri karena nggak sanggup dengan sengatan-sengatan lambe, jempol netizen. Kalau saya udah terbiasa, terlatih untuk hal yang demikian. Kenapa? Karena saya nggak butuh pujian dari siapapun. Karena saya bukan Tuhan. Para kadrun pasti sakit hati dengar kata-kata TIJ ini. Yang pantas dipuji adalah Sang Pencipta, bukan saya. Saya nggak mau mendahului. Kenapa? Saya tahu saya siapa.
Kenapa? Saya dari setetes air yang hina menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Udah lengkap saya itu. Hina, dina, fana. Apalagi kalau udah berbicara tentang tasawuf, berbicara tentang ilmu hakikat, ketauhidan yang tingkat tinggi, itu nggak ada lagi kita open orang mau ngapain kita. Kita udah siap. Dihina, dicaci, udah siap. Ini ada orang bukan mencaci, baru komplain sedikit udah dia pembenci ulama, dia pembenci habaib. Kemudian saling serang konten, tiba-tiba baper buat kisah TIJ pembenci habaib, terindikasi menyimpan senjata api, lapor ke polisi. Ternyata kelakuan mereka kayak bocil. Mereka belum pantas untuk masuk di ranah orang dewasa. Kelakuannya kayak bocil, nonjokin kepala orang, dipukulin, lapor sama emak, sama bapak, datang emaknya sama bapaknya ngebukin kita. Anak kecil gaul sama orang dewasa ya kayak gitu, disentil sedikit nyari bapaknya, pelukan. Gua punya bapak ini loh, bapak gua orang hebat loh, bapak gua pemimpin ormas loh. Bahar benar-benar kena mental disikat TIJ. Itu anak kecil, saudara. Coba lihat mereka, anak kecil yang masih mau pengakuan, bukan pembuktian, hanya ingin diakui tanpa alasan. Kalau kita butuh pembuktian, kita nih ngaku sebagai cucu Nabi, buktikan dong akhlakul karimah kita, ajaran yang ditinggalkan oleh datuk kita ajarkan. Bukan cuman pingin pembuktian tapi nggak ada bukti sama sekali. TIJ iblis salah kalau seandainya TIJ iblis sudah dimakan sama si Bahar. Si Bahar kan sering makan iblis, dia sama iblis nggak takut, sama emaknya takut kata dia. Emaknya dia apakah lebih serem daripada iblis? Ternyata Bahar tidak takut sama iblis. Dia pernah mengatakan di dalam kontennya, dia sama iblis nggak takut. Ada iblis taruh depan dia makan. Tapi kalau yang paling dia takuti di dunia ini adalah emaknya. Terbukti emaknya lebih menakutkan dari iblis. Menurut dia, bukan menurut saya. Bisnis kopi lebih mulia daripada bisnis jigong. Benar. Budak ngomen gini, budak ujung-ujungnya jualan. TIJ dari dulu jualan bang, mungkin kalian belum tahu. Saya nggak jualan jigong 1 juta, sorban second saya 10 juta, enggak. Saya jual kopi. Suka beli, nggak suka ya udah, abaikan aja. Laku alhamdulillah, nggak laku nggak masalah. Lagian pun nggak pernah sampai membusuk, habis, alhamdulillah. Kita jual yang bermanfaat. Nah, ya, kopi rasanya enak, rasanya nikmat. Untuk pecinta kopi, kalau untuk pengopi belum tentu enak kopi saya. Tapi kalau untuk pecinta kopi pasti tahu enaknya di mana, nikmatnya di mana. Bahar dan para kadrun pasti lagi kejang-kejang tak bisa tidur. Makanya doain. Kalau saya udah kaya, antum tenang-tenang aja. Pokoknya kalau saya kaya, tajir, antum tenang, cukup tenang aja, nggak usah ribut. Saya makan ini, kamu tengok ini, kamu tengok ini, saya makan ini, kamu asik tengok aja, yang makan saya. Saya ini adalah pejuang rakyat, membela rakyat, berkali-kali masuk penjara gara-gara bangsat. Bahar benar-benar kena mental mati kutu. Saya keluar penjara, ada yang datangi bawa harta ke saya di penjara, ada yang ngirim duit, ada yang ngasih makan saya di penjara. Kalian sengsara bukan urusan saya nanti urusan saya di akhirat sebagai orang dalam kalian. Nah itu mereka. Saya sebagai orang dalam kalian, nanti saya akan laporkan kalian kepada kakek saya, kepada datuk saya ini yang sering nyepong jempol kaki saya waktu di dunia. Ya datuk, kena kutu langsung nanti.